hujjah akan keabsahan nasab mereka. Padahal ya di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab itu kaidahnya itu la yuhtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqulu min aslin wahid. Ya percuma mau berargumentasi dengan berbagai macam bentuk hujjah yang diambil dari kitab-kitab para ulama apabila semua sumber rujukan dari kitab-kitab yang dia jadikan hujjah itu sumbernya kembali kepada Al-Burqah dan As-Suluk, gitu loh. Yang kita tanyakan kan bukan sumber referensi yang sekarang, tapi sumber referensinya As-Suluk dan Al-Burqah itu dari mana, gitu loh. Itu mereka muter-muternya di situ, gitu loh Bang. Dengan dasar keilmuan, mungkin diskusi yang akan datang itu insya Allah bagus. Nothing. Itu bagaimana mengemas, tinggal bagaimana mengemas. Diskusi ini jangan seperti diskusi saat di Sultanan Banten itu. Jadi seolah-olah mencari benar salah dan akhirnya kan ada pihak yang kalah. Seperti disampaikan oleh Pak Kiai tadi yang awal diskusi ini, jangan kita mencari benar atau salah sehingga atau menang atau kalah gitu kan. Jadi yang ada adalah maksudnya gini. Maksudnya. Ya. Ini kan kita sudah membahas itu dengan Kiai Salim tadi dan teman-teman ya. Ini kan temanya sekarang ini kan kita mau membahas tentang apa yang dipertanyakan oleh Bang Surau, ya kan? Metodologi yang digunakan oleh Kiai Imad dan bantahan daripada pihak Ba'alawi itu seperti apa, gitu loh. Ya. Jangan mengulang-ulang pembahasan yang sudah selesai, Bang, gitu loh. Bukan kan saya mau ngomong itu pakai kronologi loh, kronologi awalnya. Nah itu, saya nggak akan nggak akan membesarkan yang itu. Yang ini kan jawaban dari Bang Surau tadi mempertanyakan terus atas dasar apa Ba'alawi mengisbat nasab mereka bahwa nasab mereka sahih, kan itu kan yang pertanyaan gitu. Nah kalau kita lihat kronologi awal itu semua ya tentunya memang seolah-olah di situ yang menang yang harusnya menang, bukan harusnya menang. Yang menang berarti yang benar adalah penelitian dari gitu kan walaupun itu tidak sebuah kesimpulan gitu, tapi arah obrolan kita itu kan seolah-olah ke situ. Ini jawaban itu ilmiah yang nggak ada ke sana, tapi artinya bahwa tadi dasar-dasar yang Gus Hasan sampaikan memang sangat ilmiah, kayak kitab Qawaidun Nasab, kemudian Muqaddimah, gitu kan, itu sangat kuat sekali. Dan memang ya memang itu harus dibuka, diskusi itu harus ada yang memfasilitasi. Ini yang kasihan gini loh, yang kita di bawah-bawah ini, terutama kaum yang ini prakteknya di kampung-kampung itu kan ada majelis selawat gitu kan, ada mungkin majelis al-barjanji, ada santrinya kiai kampung, ada jamaahnya habaib gitu kan. Nah ini kan di kampung kan bisa benturan gitu, maka harus ada hasil diskusi nanti yang sifatnya legitimit gitu, artinya bisa walaupun tidak bisa mengikat secara hukum formal, tetapi itu sifatnya menjadi sikoh, menjadi terpercaya. Orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh yang diskusi nanti ke depannya itu ya harus dipercaya. Nah, terkait dengan konteks yang dipertanyakan oleh, saya kira sudah cukup jelas lah bahwa menyikapi apa dasar daripada Ba'alawi itu mengisbat nasab, apakah dari mimpi? Nah tadi pertanyaan dari mimpi, mimpi yang bagus sama mimpi yang hak. Nah itu tadi kan dibahas juga. Nah, nanti ada nggak kriteria mimpi yang hak itu seperti apa misalnya? Terima kasih Kiai Gus. Ya, sama-sama. Ya teman, pada kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nasab wa Qawaidihi wa Inayatil Arab bihi pada halaman ke-90. Yang punya kitabnya itu
Itu pada nomor urut ke-11. Al-i'timadu ala ba'dil manamati. Iya ya. Berpedoman ala ba'dil manamati, atas sebagian mimpi-mimpi. Fayaz'umu ba'duhum, maka sebagian orang itu mengklaim annahu ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka itu telah bermimpi melihat nabi fi manamihi, dalam tidurnya. Yaqulu lahu, di mana nabi bersabda lahu kepada orang yang bermimpi tadi, anta ibni au minni, engkau sesungguhnya adalah putraku atau bagian dari keluargaku. Fayakhlau ala nafsihi nasaban jadidan, maka dia bersegera membuat catatan nasab baru untuk dirinya berdasarkan mimpi tadi. Awil i'timadu alal kashfi, atau orang itu bergantung atau bersandar alal kashfi, kepada kasyaf. Kama fa'ala Ali bin Abdullah Asy-Syadzili As-Sufi, sebagaimana yang pernah terjadi terhadap Ali bin Abdullah Asy-Syadzili As-Sufi. Faqad idda'a annahu minal asyrafil adarisah, maka sungguh dia telah mengklaim, telah mengaku, memproklamirkan dirinya bahwasanya dia bagian daripada para syarif-syarif dari keluarga Al-Idrisi, binaan ala mukasyafati ahadi syuyukhihi lahu, sebagai bentuk mengikuti atas kemukasyafahan dari salah seorang guru-gurunya, ya. Wa kullal amrayni, dan kedua perkara ini fi ma'zalin an tariqis shawab, ini melenceng dari jalan atau metode kebenaran. Subjektif. Kenapa? Ya, karena jelas bahwasanya mimpi atau kasyaf itu tidak bisa dijadikan sandaran hukum, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Wa amma ja'at bihi syari'atu fi itsbatil ansabi wa nafyiha, dan dari apa, melenceng dari apa yang telah datang bihi, dengan perkara tersebut, asy-syari'atu, undang-undang syariat, fi itsbatil ansabi, di dalam menetapkan sebuah nasab, wa nafyiha, dan menafikan sebuah nasab, ya. Wa mukhalifun lil ijma'i, dan ini juga menyelisihi kepada kesepakatan alladzi ittafaqa alaihi ulama'ul Islam, yang telah bersepakat atasnya semua ulama-ulama Islam, bi annal ansabah, bahwasanya nasab itu tasbutu bisyuhrati wal istifadati sahihati, akan ditetapkan berdasarkan syuhrah wal istifadah as-sahihati, yang memenuhi syarat. Berarti mimpi tidak bisa, yo. Mau ru'yan shadiqah itu tidak bisa. Nggak bisa. Nah, ada tadi kata-kata tadi yang apa namanya, disepakati oleh seluruh ulama di dunia. Nah, itu kemarin kan ada. Ya, maksudnya di sini itu, ini kan kita bicara perspektif ilmu nasab. Ya, artinya ulama kan sepakat kan, gitu kan. Sebentar dulu. Ini kan kita bicara perspektif ilmu nasab. Karena ada penyebutan, ya saya nggak sebutkan ini. Seandainya seluruh ulama sedunia nggak sepakat dengan saya, gitu kan. Saya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu kan perkataannya Kiai-Iman. Bukan perkataannya Kiai-Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan perkataannya Kiai-Iman, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan perkataannya Kiai-Iman. Seandainya seluruh ulama di dunia ini mengisbat nasabnya Pak Alawi, saya tidak akan terima
Iya, ya pernah dengar. Oke. Jenengan paham nggak dengan kalimat itu? Iya, saya nggak terlalu mendalami, tapi artinya begitu Bukan yakinnya beliau. mendalami. Ya, begitu Bukan yakinnya beliau. mendalami. Nah, itu aja udah salah sampean. Begitu yakinnya beliau itu udah salah itu. Orang Iya. penelitian kok berdasarkan keyakinan, bukan keyakinan, penelitian Pak, bukan keyakinan Pak. Gitu. Iya, itu kan kata-kata itu kan diungkapkan terus kan ditanggapi nih sama yang tidak pro dengan GI. Ya itu kita tahu. Itu Iya. kita tahu. Nggak usah Iya. sampai ceritakan. Yang saya tanya itu, panjenengan paham nggak dengan pernyataan keimat itu? Maksudnya apa? Gitu loh. Kalau menurut jenengan apa? Saya saja yang menjawab. Ya, jawab Sam. Jawab Sam. Lanjut. Jawab Sam. Nggak salah nih. Jawab Sam. Yang dimaksud dengan perkataannya Ki Iman itu saya tidak percaya. Gimana Gus? Pernyataan anu Kiai Iman Gus. Cereng abang lo tahu aja Bang. Kedok Walaupun ulama sedunia ya. Ini maksudnya Ki Iman itu gini. Kalau hanya berdasarkan ijma, secara ilmu pernasaban itu ditolak begitu. Ya, benar. Iya benar. Ya karena yang dibahas nasab. Itu burungnya siapa sih? Burungnya Gus Hasan. Burungnya Belum Gus kasih Hasan. makan itu burungnya itu. Itu baru dikasih makan. Burungnya ikut mau diskusi itu. Saya itu biar Sam itu biar kepengen. Sam itu kan suka nyari burung di hutan-hutan nggak dapat ya. Burung apa itu Gus? No jelek Gus. Burung belalai. Itu burung belalai yang nganggur. Sudah dirawat. Itu Sam itu nggak mau nyarikan sangkarnya. Oke, lanjut dulu, aku tak izin turun dulu ya semuanya gitu kan. Tuh, di kongkon narasi kok gentenan kok malah mudun. Oh sih, ini kan balik menaik. Ya. Gus Hasan, Bang, Gus, monggo Surai. Nggih. Zuhrah wal Kisdahnya nasab Balawi itu sesudah abad ke-9 ya. Oh, Bang Denmas, tolong di mute dong. Saya tidak dengar suaranya Bang Surau ini. Siap. Ada suara motor kayaknya. Nggih, monggo. Zuhrah wal Istifadahnya nasab Balawi itu kan sesudah abad ke-9, sebelum abad ke-9, Makanya. abad ke-5 dengan abad ke-8 nggak ada surah wal istifadahnya kan. Ya. Makanya tidak memenuhi syarat. Surah Istifadah itu turun zaman. Makanya Kiai Imad tidak mengejar nasab Alawi dari metode surah Istifadah, tapi yang dikejar oleh Kiai Imad dari metode kitab sezaman. Karena apa? Karena surah Istifadahnya sudah batal, tidak memenuhi syarat. Karena surah wal istifadahnya sudah abad ke-9, tapi antara abad ke-5 dengan abad ke-9 itu tidak ada surah wal istifadah. Ada nasab apa tuh Isa tuh mempunyai Abdillah atau Abdillah kan begitu kan maksudnya ya. Iya, betul. Ini Bang, surah Istifadah itu tidak boleh bertentangan dengan dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan ulama nasab yang ada.
Karena apa? Karena kalau surah istifadah itu bertentangan dengan catatan ulama ahli nasab, berarti tidak surah istifadah dong. Gimana ceritanya? Surah istifadah kok tidak ada yang mencatat? Kan nggak logis. Nah, bagus tuh, naikkanlah Tengku Qori kalau bisa. Kenapa? Ini ada kata bawah, di bawah ada Tengku Qori live katanya kan. Kan saya bilang datang aja ke Cilacap. Buat apa debat di Komal kayak gini? Gak ada habisnya. Datang aja ke Cilacap, buktikan. Kan gini bang, kita itu sudah hampir 4 tahun bang berdiskusi, berdebat di Komal TikTok ini. Udah muak pula Sekarang kita. waktunya, iya sekarang kita waktunya, ayo tatap muka di hadapan para ahli dari kalangan para ulama dan akademisi gitu. Soalnya gini bang, kalau di live TikTok ini ya, seperti abang tadi bilang tuh, Gus tolong tampilkan kitabnya Gus, kan kesulitan. Masih pegang kitab, pegang kamera, ngomong kan gitu kesulitan toh. Mikir lagi tambah. Ya kan? Nah iya, kalau di ruang akademik bang, ya kan, ketika kita bernarasi maka hujah dan dalilnya itu ditampilkan di layar proyektor bang, semua orang bisa lihat tuh. Itu bang, berani nggak seperti itu gitu loh. Dan gini bang, nggak ada urgensinya kita itu melayani debat kusir di TikTok dengan orang-orang seperti itu, karena dia bukan Ba'alawi, satu. Yang kedua, tidak bisa bernarasi secara ilmiah. Itu. Yang ketiga, kata-katanya itu selalu memprovokasi, menghina, mencaci maki, tidak fokus kepada pembahasan. Lalu apa gunanya? Menghabiskan energi, melelahkan pikiran, Dan menyakitkan hati. gitu loh. Iya, pasti itu. Makanya kita ingin mengembalikan posisi daripada perdebatan nasab ini pada tempatnya, yaitu apa? Ya ruang sidang perdebatan yang disaksikan oleh para akademisi dan para tokoh alim ulama. Kira-kira dia bisa mempertanggungjawabkan nggak apa yang dia sampaikan selama ini itu di hadapan para akademisi dan para alim ulama. Itu. Betul Putra Walid. Kalau debatnya offline mereka nggak bisa framing, tapi kalau debatnya online framing mereka. Ini aja nih bang, ya 1 minggu setelah Lebaran kemarin, mereka itu kan koar-koar, fakta, kori, menantang debat, ya Iman, saya, apa segala macam. Akhirnya kita sanggupi tantangan debat mereka. Ternyata apa? Sekarang di framing bang. Ya, kita yang diposisikan sebagai penantang, mereka yang menjawab. Makanya mereka alasannya minta duit. Lu kalau mau ngundang orang, kudu siap duit dong lah. Yang ngundang siapa? Kita itu tidak pernah ngundang mereka. Mereka menantang kita berdebat. Kita kasih fasilitas, tempat. Lah kok minta undangan? Coba gimana ceritanya, ayo. Gimana bang, menurut Bang Surau? Aneh aja itu. Nah iya, Lucu. si A menantang debat si B, ya kan?
Si A menantang debat si B. Si B menyanggupi tantangan debatnya si A. Lalu si C menengahi. Oke, kalau kalian mau berdebat di tempat saya. Tak fasilitasi. Lah terus si A yang nantang si B tadi itu bilang, ya kalau lo mau ngadain acara debat, ya mana undangannya? Dan kira-kira gimana? Orang si C ini kan berbaik hati untuk memfasilitasi, kok malah ditekan gitu. Botol itu namanya. Nah, ada lagi nggak bang? Mumpung belum saya tutup nih laptop nih. Jadi cuma jawaban dari Habib apa tadi namanya tuh yang menjawab tuh bukunya, Hanif Alatos. Hanif. Kan 2 poin itu aja. Yang pertama dia mengatakan Ya banyak, poinnya banyak. poin-poin Banyak besar. poinnya bang. Poinnya banyak, tapi cuman poin yang terpenting dari situ semua itu adalah poin yang kedua itu, yang langsung mengarah kepada Kiai Imad, karena Kiai Imad itu kan yang diminta kitab sezaman, gitu. Kemudian masalah